Oke, adik-adik, perkenalkan nama kakak Sarmolis Tinjak. Di sini kakak akan menjelaskan tentang contoh bencana alam. Namun kakak hanya menjelaskan dua saja. Yang pertama letusan gunung dan yang kedua itu kebakaran hutan. Oke, adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya nih, apakah adik-adik sudah pernah melihat gunung meletus atau sudah pernah melihat kebakaran hutan? Pastinya sudah ya, Dek. Baik itu dari televisi, handphone, buku, majalah, koran dan lain sebagainya. Oke adik-adik, di sini kakak yang menjelaskan yang pertama itu gunung meletus. Gunung meletus di Indonesia itu adalah negara yang paling banyak gunung berapi aktif ya dek. Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik maupun lempeng Indo-Australia. Yang ketiga ini merupakan tektonik yang aktif yang menyebabkan zona-zona tumbukan yang kemudian membentuk gunung-gunung berapi di Indonesia. Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung aktif. Sangat banyak ya dek. Ini terdapat di beberapa daerah, nanti kakak akan sebutkan daerah yang sebagian daerah yang memiliki gunung aktif. Di Indonesia semuanya diawasi dengan hati-hati. Yang 129 ini sangat diawasi dengan hati-hati oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Hal ini dilakukan karena sejumlah gunung berapi di Indonesia terus menunjukkan aktivitas. Apalagi diperkirakan lebih dari 5 juta orang tinggal di zona bahaya, menunjukkan aktivitas yang naik secara signifikan. Oke adik-adik, contoh gunung api di Indonesia itu yang pertama itu ada gunung berapi, ada gunung Kelut, ada gunung Galunggung, ada gunung Au, Krakatau, Tambora. Ini terdapat di beberapa daerah, ada itu di Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Selat Sunda, Sumbawa dan lain sebagainya. Oke adik-adik, supaya adik-adik tahu seperti apa itu gunung meletus, di sini kakak akan memperlihatkan contoh gunung meletus. Oke adik-adik, yang kedua kebakaran hutan. Tidak jarang lagi adik-adik pernah melihat kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sangat sering terjadi karena ulah manusia sendiri. Makanya kepada adik-adik jangan pernah membakar sembarangan. Karena dari yang kecil menjadi yang terbesar. Nanti adik-adik kalau membakar dengan misalkan membakar sampah, ini bisa saja menyebabkan kebakaran. Namun pada kali ini kakak akan membahas tentang kebakaran hutan. Secara umum orang Indonesia memiliki kesadaran rendah akan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini tercermin di penggunaan praktik tebang dan bakar oleh petani dan pengusaha. Sebuah strategi untuk membersihkan lahan demi perkembangan perkebunan. Biasanya ini dilakukan oleh pengusaha kelapa sawit. Seringkali pengusaha kelapa sawit ini membakar hutan untuk mempercantik lahannya, untuk membersihkan lahannya. Makanya kebakaran hutan ini sering terjadi karena oleh manusia sendiri tuh orang yang bekerja di perusahaan tersebut yang bisa seringkali membuat bencana-bencana seperti ini. Oke adik-adik, kebakaran hutan ini sangat sering terjadi di Sumatera ya maupun di Kalimantan. Dua daerah ini sangat sering terjadi adanya bencana alam, yaitu kebakaran hutan. Meski praktik ini sebenarnya tidak diizinkan oleh hukum Indonesia, penegakan hukum yang lemah dan adanya korupsi memungkinkannya. Namun, praktik tersebut mengimplikasikan risiko dan dampak besar untuk lingkungannya. Oke adik-adik, di sini kakak akan memperlihatkan gambar kebakaran hutan. Oke adik-adik, sekian hasil penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat apapun yang kakak sampaikan pada saat ini. Semoga adik-adik semua mengerti dan bisa memahami apa-apa saja contoh bencana alam. Bukan yang dua ini ya adik, masih banyak lagi. Ada banjir, ada tanah longsor, badai, puting beliung, dan lain sebagainya. Untuk itu kepada adik-adik sekalian, selamat belajar, tetap semangat.